itu harus berubah, tidak ada kata terlambat untuk bisa memperbaiki diri. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Alhamdulillah, Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang hormati Kepala SMK Negeri Tegal yang telah ini diwakili oleh Pak Hakim, para wakil guru. Kemarin Bu Indra sedianya mau hadir membuka secara langsung, tetapi karena ada undangan mendadak dari Capdim sehingga pada jam yang sama beliau sudah di Capdim. Pertama dan utama sebagai insan beriman, mari kita tidak henti-hentinya untuk selalu menjadikan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah bagi kita sekalian sehingga pagi ini kita bisa silaturahmi berkumpul dalam rangka untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas kami dari calon guru Penggerak Angkatan 6 yang alhamdulillah sudah 2 bulan setengah berjalan tidak terasa walaupun tertatih-tatih karena luar biasa tuntutannya. Rekan saya Bu Ade yang luar biasa juga selain tersebut karena moto kami salam Penggerak Kota Tegal itu lakukan dengan senang hati dan jauh bahagia. Teman-teman dan guru semua yang hari ini bisa hadir sesuai dengan tugas yang diberikan kepala sekolah, hari ini kita akan sharing, ya namanya diseminasi itu penyebarluasan atau pengibasan apa yang didapatkan oleh seseorang. Kebetulan kami disampaikan pada teman-teman dan diharapkan apa yang kami sampaikan nanti bisa diterima dan juga bisa dilaksanakan seperti itu intinya. Baik sekalian, sebelum acara dimulai, saya bacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan serta arahan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Nanti kebetulan ada 2 di foto itu, saya juga tidak tahu buat diambil dari mana, foto keren gitu ya, buat di Wastuti SPDMT dan juga saya Kadarisman SPDMPD untuk nanti menyampaikan. Yang ketiga penutup. Mari teman-teman semua untuk mengawali acara pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan hari ini dari awal sampai akhir berjalan lancar dan ada manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk acara kedua langsung saja sambutan sekaligus pengarahan dari kepala sekolah yang akan ada ini akan disampaikan oleh wakil guru kepada yang terhormat Bapak Hakim MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati CGP Angkatan 6, Pak Kadarisman, Bu Ade Baristuti, kemudian di sini juga ada Pak Giono, kemudian Bu Syifa, yang hari ini juga sama mengagendakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberi senantiasa limpahan nikmat, hidayah, inayah, sehingga kita semuanya selalu bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan tidak lupa kita juga bisa berbahagia sekali duduk bareng dengan Bapak Ibu semuanya. Artinya
program ini sejalan dengan program sekolah dengan kita di kurikulum, kemudian juga menjadi program dari Kementerian Pusat. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kami berharap bahwa kegiatan diseminasi ini adalah kewajiban kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan diklat. Siapapun kita, kalau mendapatkan ilmu baru, mohon untuk bisa ditularkan kepada teman-teman semuanya. Nah, hari ini alhamdulillah Pak Kadar sama Bu Ade akan menyampaikan diseminasi kaitannya dengan budaya positif. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa menggerakkan kita agar sekolah kita itu menjadi sekolah yang mempunyai budaya positif yang baik. Kemudian Bapak Ibu, saya matur kenapa ini sejalan, karena kami di sekolah, kita di sekolah ini dari teman-teman guru penggerak, alhamdulillah juga di Kota Tegal SMK kita yang terbanyak ya Pak Kadar. Untuk angkatan 6 ini adalah calon guru penggerak yang terbanyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya yang berminat bisa segera menyusul beliau-beliau. Nah, kemudian kita berharap, karena nantinya guru penggerak ini menjadi semuanya Pak, kita diwajibkan untuk terus belajar, tidak boleh lengah dalam belajar. Kita tidak, sehingga kemarin Kota Tegal itu termasuk adalah Kota Tegal dalam kondisi apa ya, tengah-tengah ke bawah, daerah yang kurang bergairah terhadap pengembangan yang diharapkan oleh kementerian. Nah, oleh sebab itu kami bersama-sama ingin mencoba bareng-bareng. Alhamdulillah ini ada CGP yang nantinya adalah memandu dan membimbing kita bersama untuk kolaborasi agar pencapaian program yang diinginkan oleh kementerian ini bisa kita laksanakan. Insya Allah untuk mulai minggu depan Bapak Ibu juga sudah terjadwal sekarang zamannya bukan in-house training atau IHT lagi, kita lebih berkolaborasi agar teman sejawat ini yang bertanggung jawab untuk memberikan materi kepada kita semuanya, karena hampir seluruh anggaran yang ada di sekolah ini terserap untuk hal-hal yang lain, sehingga lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, pelatihan diusahakan adalah ayo belajar bareng, kemudian kembangkan bareng dan bergerak bersama-sama. Nah, ini yang mungkin bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Pada prinsipnya kami menyadari bahwa kegiatan ini adalah sangat baik untuk kita semuanya, dan kami juga berharap agar Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai selesai. Mari Bapak Ibu kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif kita buka. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan oleh Wakil Guru. Mari untuk mengakhiri pembukaan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa hadir di acara diseminasi budaya positif yang diadakan oleh kami CGP Angkatan 6 yang dalam kesempatan ini dibagi dua karena memang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Perkenalkan, saya Dewa Sugih PJMT dari CGP Angkatan 6 SMK 3 Tegal. Hari ini akan menyajikan diseminasi budaya positif pada rekan-rekan sejawat saya di SMK Negeri 3 Tegal.
ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP, sebagai aksi nyata pada modul 14 tentang budaya positif yang harus diimplementasikan pada rekan-rekan di SMK 3 Tegal. Untuk awalnya kita mengingat dulu bahwa Ki Hajar Dewantoro sebagai panutan pendidikan di Indonesia itu ada salah satu yang beliau sampaikan bahwa salah satu tujuan yang penting dalam pendidikan adalah membentuk karakter positif pada peserta didik. Karakter itu dibentuk berawal dari pikiran positif yang melahirkan perkataan positif, kemudian terwujud menjadi tindakan positif. Jika tindakan positif ini dilakukan secara kontinu, maka akan mewujudkan karakter positif. Namun karakter positif akan lebih mudah dibangun jika lingkungannya dihiasi dengan budaya positif. Dan budaya positif akan benar-benar memiliki kekuatan luar biasa mempengaruhi peserta didik, ada keteladanan dari kepala sekolah, guru maupun karyawan. Ini kita diseminasi budaya positif ke rekan kerja itu tujuannya karena seorang guru itu mempunyai nilai dan peran dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Nilai dan peran tersebut adalah bagaimana peran seorang guru dalam mempengaruhi murid dalam berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, kemudian yang dapat dijadikan landasan bersama nantinya bagi beragam kepentingan, suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Budaya positif di sekolah itu sendiri adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Di sini kita selalu ditekankan ya Bapak Ibu untuk selalu berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti teori kontrol ini akan dijelaskan lebih rinci. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peran sentral dan posisi guru, hubungan antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun budaya positif di sekolah. Ada 7 budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan. Kita sebenarnya sudah tahu semua, cuma belum ini sekali ya untuk memfokuskan. Pertama itu adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Itu sudah jelas kita sudah jalankan karena di setiap sekolah pastinya ada tata tertib. Terus yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan, kita sudah melaksanakannya. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah merupakan masuk ke dalam budaya positif yang dimaksud di sini, yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kemarin kita di P5 mungkin sudah diwujudkan dengan membuat praktek membuat tong sampah, itu mungkin ininya programnya dari ini juga, cinta kebersihan dan lingkungan. Terus kejujuran, karakter kejujuran sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan untuk siswa tapi siswa saja, tapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Kejujuran yang jelas adalah investasi yang berharga, terciptanya komunikasi dan hubungan yang sehat antar manusia. Terus yang 4, religius.
dengan menanamkan karakter religius sejak usia muda, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sifat dan perilaku keberagaman pada siswa. Kelima, kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Jelas itu sudah kita terapkan ya ke anak-anak, selalu mengingatkan. Oke. Yang keenam adalah sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antara sesama. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama dan suku. Yang terakhir adalah sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi. Di sini pengibasan budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah itu bisa dilaksanakan dengan satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus kedua, ini yang menarik, ini sangat menarik buat saya, itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nanti kalau kita bahas mungkin bisa jadi bahan diskusi kita atas apa yang sudah kita laksanakan ke anak-anak. Kita nanti akan membedakan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini juga sangat menarik sekali karena saat anak nakal, saat anak ada tingkah laku yang negatif, itu ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia dari anak tersebut. Terus 4, keyakinan kelas. Ini nanti juga sangat menarik karena nanti kita akan diberi wawasan bagaimana kita akan membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, terutama untuk wali kelas. Kelima, posisi kontrol guru. Di sini nanti juga akan dibahas bagaimana guru berposisi sebagai apa, guru ke anak sebagai penghukum, apa sebagai orang manajer kepada siswa, nanti dijabarkan. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti berupa bagaimana saat kita merespon ke anak dan bagaimana jalan keluar saat ada anak membuat satu masalah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Makna disiplin positif di sini adalah disiplin banyak orang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Di sini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Makna disiplin yaitu mematuhi aturan. Misalnya, mematuhi peraturan yang mengharuskan baju dimasukkan rapi, tidak terlambat datang ke sekolah, mematuhi protokol kesehatan pada saat pandemi, bersikap sopan, mendengarkan atau menyimak penjelasan tentang tugas dari guru. Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nilai-nilai kebajikan universal adalah
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sudah diterapkan di pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Kita tahu itu sudah ada berapa poin ya yang dijabarkan untuk profil pelajar Pancasila: berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, terus bernalar kritis, mandiri, dan apa itu yang di atas? Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Di sini disiplin positif itu berawal dari teori kontrol pilihan. Itu dari Dr. William Glasser. Itu apa ya yang dari makna disiplin, terus dari teori motivasi, terus dari tiga. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini yang saya sangat tertarik sekali di sini. Tiga motivasi perilaku manusia dari teori Diana Glasser dalam bukunya yang Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah tingkat terendah dari manusia, motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua adalah agar untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu hanya untuk mendapat hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Teori motivasi perilaku manusia itu yang motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi
Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah termasuknya dari motivasi eksternal, dari luar motivasinya. Kalau motivasi dari dalam itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini dihukum oleh penghargaan. Ini juga istilah yang baru saya tahu di CGP. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini Alvin Paul mengemukakan baik penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol. Di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Pon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ini yang menarik buat saya, baru tahu bahwa hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini saya ingin menggali sekali maksudnya bagaimana waktu pertama saya membaca ini. Dihukum penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka panjang, jangka pendek, dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Oke, kita mulai, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau saya menunjuk apa yang saya ucapkan ya, bukan saya tunjuk, tapi apa yang saya ucapkan. Monggo, mana hidung bapak? Ini. Oh ya, konsentrasi juga, alhamdulillah. Mana dagu bapak? Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Mana telinga bapak? Ini. Alhamdulillah, ternyata konsentrasi semua. Ya oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi sudah di absen, berangkat semua, berarti kita dalam keadaan sehat semua di kelas ini. Alhamdulillah, sekarang Ibu mau meminta waktu kalian untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti untuk kenyamanan kita dalam belajar. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif di kelas dan sekolah yang dibuat melalui kegiatan curah pendapat dari kalian sendiri ya, untuk menyepakati nilai-nilai apa yang diyakini kelas ini ya. Keyakinan kelas bertujuan untuk mendukung tumbuhnya tanggung jawab kamu di kelas ini, kemandirian kamu, kerjasama antar teman kelas, sehingga tercipta suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan.
yang kuat, serta menumbuhkan dan menguatkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan profil belajar Pancasila. Dalam keyakinan kelas nanti, kamu mengajukan beberapa usulan mengenai apa yang ingin dicapai tentang kelas ini. Apa yang diimpikan kamu tentang kelas ini? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan murid ataupun guru di dalam kelas
yang sudah disepakati oleh anggota kelas ini. Oke, siap ya? Ya. Oke, sekarang mulai kalian berkumpul sesuai kelompok yang biasa kalian ini kelompokkan. Sudah punya kan ya kelompoknya? Kelas ini setiap kelas ada setiap kelompok ada 6 atau 7 siswa. Oke, mulai. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Melaksanakan piket sesuai jadwal masuk kelas. 2. Masuk kelas tepat waktu. 3. Siswa memakai pakaian seragam sesuai keyakinan kelas menjaga ketertiban. Keyakinan kelas dari kelompok kami menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib kelas. 2. Aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. 3. Bergotong royong menjaga kebersihan dan keterampilan kelas. 4. Menghormati semua guru dan Kelompok kami satu keluar kelas meminta izin, 2 tidak pakai kelas, 3 kalau bertanya dari 4 saling mendengarkan kesamaan saat guru sedang mengajar. 2. Memakai seragam sesuai jadwal. 3. Seragam sekolah tepat waktu. 4. Menjaga ketertiban kelas. 5. Tidak berdekat antar teman. 6. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan mengikuti pelajaran. 3. Tertib dalam mengikuti pelajaran. 4. Mengerjakan tugas dan guru tepat waktu. dan menghormati antar teman. 3. Selalu bekerja sama. Dari keyakinan kelas yang disepakati diharapkan akan menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Keyakinan kelas adalah fondasi dan arah tujuan kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Ibu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, tapi ternyata ada laporan bahwa kalian berenam masih ada yang belum diterapkan. Sekarang ibu mau merefleksi kalian kenapa tidak bisa menerapkan itu dan bagaimana dengan kompensasinya. Kalian akan menebusnya dengan bagaimana, karena sudah tidak melaksanakan salah satu dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Coba kamu. saya berjanji akan tetap belajar di kelas walaupun guru yang mengajar berhalangan hadir. Oke, dijelaskan semua ya. Ini janjinya siapa kamu? Abu Tolik. Sekarang kamu. Saya berjanji dalam mengajar. Berjanji tidak beristirahat guru menerapkan materi pelajaran. Kamu masih berisik kalau ada guru menerangkan. Nanti kamu mulai besok sudah bisa menerapkan ya. Ingat-ingat lagi ya. Kamu? Saya berjanji tetap bermain HP saat di kelas. Oke, boleh bermain HP kalau memang guru menganjurkan. Kalau pas literasi online ya. Saya berjanji akan memakai seragam sesuai aturan sekolah. Oke. Saya berjanji akan masuk kelas tepat waktu. Saya berjanji akan pikir sesuai jadwal masuk kelas. Oke, sekarang kalian sudah mengakui bahwa ada salah satu dari keyakinan kelas yang tidak kalian terapkan dan sekarang sudah berjanji ya besok akan mulai menerapkan. Keyakinan kelas yang saya susun bersama teman-teman, saya berharap dapat meningkatkan kedisiplinan saya dan teman-teman saat di kelas, sehingga suasana di kelas bisa nyaman dan saya bisa lebih betah dan senang dalam mengikuti pelajaran. Saya senang dengan adanya kesepakatan keyakinan kelas bisa membuat saya lebih disiplin dan bersikap tanggung jawab atas apa yang saya lakukan di kelas karena saya sudah menyepakati keyakinan kelas bersama teman-teman. Dengan adanya keyakinan kelas, saya menjadi merasa aman karena sudah disepakati aturan-aturannya disusun, kami sendiri secara bersama-sama dan disepakati bersama-sama juga. Jadi tetap saya saja yang menginginkan suasana yang sesuai disepakati, kesepakatan keyakinan kelas, tapi teman-teman juga sepakat. Saya jadi merasa aman dan nyaman di kelas. Saya Sri Wayuningsih, guru DPIB, rekan sejawat dari
guru calon penggerak Ibu Ade Warastuti, saya berharap keyakinan kelas yang telah disepakati akan menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Keyakinan kelas ini adalah bentuk budaya positif yang merupakan bentuk pembiasaan karakter yang baik, yang terdiri dari beberapa kesepakatan dalam rangka untuk menumbuhkan karakter baik siswa. Saya berharap pembentukan karakter melalui keyakinan kelas juga benar-benar akan efektif mewujudkan budaya positif di lingkup sekolah, karena budaya positif merupakan salah satu indikator peningkatan mutu sekolah. Demikian. Hangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya ada anak yang tidak menggunakan sepatu hitam, sementara aturannya harus memakai sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau ini biasanya harusnya kesepakatan dulu kalau konsekuensi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang saya tadi bilang. Jadi kita membuat nyaman anak dulu, dan kita memberi kesempatan ke anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, versi mereka. Kalau kita setuju, ya okein aja. Kalau kita nggak setuju, kita kasih pandangan yang lain. Ini satu kesepakatan, dia setuju nggak? Ya wis, ngesuk yang terlambat maning, kalau telat lagi kamu nanti ini harus menyapu kelas setelah pulang sekolah. Setuju? Dia setuju, oke, itu berarti adalah konsekuensi kalau dia terlambat lagi. Kalau restitusi, kita menjawabnya nanti gini, iya ya Ibu B, kalau nggak ada yang bangunin juga ini apa juga telat. Jadi kita lulu dulu ke anak bahwa kita juga akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi dia akan merasa, oh iya ya, oh. Dia merasa aman loh, maksudnya dia, oh iya ya, dia merasa aman dulu. Oh iya Bu Ade ya, kalau telat, kalau nggak ada yang bangunin juga akan telat. Tapi setelah dia punya ini apa pengertian seperti itu, tapi ya kamu nanti juga harus ini, apa ya, harus ada usaha. Bagaimana biar tidak telat. Jadi di sini kita menyatu dulu sama siswa bahwa kita adalah orang yang aman buat siswa. Jadi saat mereka sudah aman, merasa nyaman dengan kita, itu saat kita memberi masukan itu anak akan lebih menerima daripada kan bocah dasarnya senengnya ini terus apa ya begadang. Nah nanti saat anak kan sudah takut, sudah merasa gak nyaman, saat kita mau berposisi sebagai apa. Nah hukuman juga tidak nyaman untuk murid dalam jangka yang panjang, karena mereka kalau ketemu kita juga merasa benci sekali kan. Itu korban mendapatkan keadilan, memang keadilan, tapi akan membentuk satu trauma. Jadi di sini kita guru harus bisa menempatkan diri. Ilmu ini yang baru, yang buat saya sebenarnya tidak tahu, cuma baru nyadar. Untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kesenangan, kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Di sini anak kita selalu harus bisa memberi kesempatan mereka ya Bu, jangan terlalu sepaneng, bahwa mereka juga punya hak untuk tertawa, untuk berbahagia, untuk bermain. Jadi model pembelajaran kita walaupun mereka sudah SMK, tetap kebutuhan dasar bermain mereka juga ada. Terbukti kalau mereka dibebaskan belajar dengan sistem PBL, itu mereka akan senang sekali. Lanjut sudah 10 menit lagi. Ya, segitu aja dulu. Nanti lebih
dirinci lagi sama Pak Kadarisman. Sementara itu dulu dari saya, terima kasih. Itu adalah salah satu materi yang saya dapat di CGP, dan masih banyak lagi yang menarik tentang otak manusia yang mempengaruhi anak-anak, bagaimana dia bersikap, bagaimana kita bersikap, bergerak, tergerak, dan menggerakkan itu memang benar-benar dari sisi psikologis juga dibahas juga di situ. Maksudnya di sini semoga kalau ada pendaftaran CGP lagi, ibu bapak ibu daftar juga ya. Jangan ke nanti jadi kepala sekolah pengawas, jangan, tapi lebih ke ilmunya. Saya senang di situ karena banyak ilmu gratis walaupun waktu juga tersita. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dan keluangan Ibu untuk mendengarkan saya dalam diseminasi budaya positif ini. Dan untuk lanjut ke babak berikutnya, saya berhasil rezeki ingin menanyakan kepada adik, memang apa yang tadi disampaikan sangat menarik. Kita itu kaum guru, kaum istilahnya kalau zaman dulu itu dikubur dan ditiru. Yang mengkritik tadi awal Bu Ade menyampaikan kita sebagai guru harus berpihak kepada murid yang sewu. Kita harus berpihak kepada murid. Itu sekarang nih, kalau saya dulu itu guru dikubur dan ditiru. Secara tidak langsung murid itu mengikuti apa yang menjadi anjuran guru. Nah sekarang guru berpihak kepada murid. Menurut saya, jadi penjelasannya bagaimana? Kalau misalnya guru itu berpihak kepada murid, setahu saya kalau misalnya guru berpihak kepada murid, pada akhirnya seolah-olah kayak zaman sekarang itu dilecehkan. Kita sebagai guru dilecehkan. Menurut saya sekarang itu banyak siswa istilahnya mengerjakan PTS atau soal medis, mereka mengabaikan kita. Kalau dulu kita waktu jadi siswa, begitu UTS ataupun ujian, sinaunya numpang. Saya cuma pengen dijabarkan aplikasi implementasi guru berpihak kepada siswa. Itu satu kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Sri Rezeki tentang keberpihakan kepada murid. Saya juga dulu punya pemikiran yang sama seperti itu. Siswa kalau kita turutin terus akan melunjak, jelas itu. Apalagi siswa kita SMK yang banyakkan dari berangkat dari keluarga yang orang tuanya juga kurang dalam perhatian ke anak-anak. Di sini saya mengimplementasikannya berpihak kepada murid itu pas model pengajarannya saja. Misal saya kemarin ngajar PKKWU, waktu mengajar PKKWU itu kan di silabusnya kurikulum itu mewajibkan untuk prakteknya itu harus sesuai jurusan. Sementara mereka baru kelas 2, baru tahu bagaimana berwirausaha. Kalau saya mempraktekannya nanti yang mau membuat satu benda atau barang yang akan dijual sesuai jurusan saya, yaitu DPIB, itu akan berat sekali, yaitu produk dari gambar, karena kelas 2 belum lihai sekali kemampuannya dalam menggambar karena baru masuk kelas 11. Untuk membuat produk yang sesuai, misalnya untuk interiornya, apa untuk bahan bangunan yang biasa kita pergunakan di bangunan atau di konstruksi, itu juga sangat berat. Misalnya mau membuat paving atau mau membuat kursi yang bagian interior, itu juga sangat berat karena di PKKWU kembali lagi tujuan belajarnya apa, yaitu apa ya, dia
jiwa wirausahanya yang di itu. Jadi saya ambilnya itu aja. Saya kembalikan, saya di siswa. Ini mau prakteknya apa? Karena kalau sesuai jurusan sangat berat, nanti malah nggak jalan. Nah, itu yang saya anggap bahwa saya berpihak pada murid. Saya belum mengikuti ini dulu, silabus dulu. Tapi tujuan belajarnya yang saya tuju, biar tetap tercapai. Cuma prakteknya ke anak disesuaikan dengan kondisi anak saat itu. Kita kan yang tahu, oh anak mampu apa enggak. Jadi waktu itu saya ya udah yang mudah-mudah saja dulu. Yang penting anak berproduksi, terus bisa berjualan, dan tujuan dari pembelajaran yaitu memunculkan sifat kewirausahaan pada siswa itu tercapai. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade yang saya hormati, saya diundang untuk mengikuti diseminasi yang temanya budaya positif. Pertanyaan saya, ini budaya positif di mana Ibu? Maksudnya ruang lingkup konteksnya di mana? Di sekolah, di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa bernegara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, budaya positif itu ukurannya apa Bu? Maksudnya dasarnya gitu. Karena bisa saja positif yang diartikan benar ini nilai kebenarannya berbeda antara ruang lingkup yang satu dan yang lain. Jadi saya menanyakan dasarnya apa, ukurannya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kepada Pak Arifin atas pertanyaannya. Di sini budaya positif sebenarnya untuk sekolahan Pak, tapi dimulai dulu dari kelas. Budaya positif yang akan diterapkan di sekolah, karena memang di sini kan lingkupnya sekolahan. Kalau di sekolahan sudah bisa diterapkan budaya positif, pasti di lingkungan juga dia akan bisa menerapkan juga, karena sekolahan adalah kita konsennya ke sekolah murid kita. Budaya positif maksudnya konteksnya sekolah. Saran saya terjadi budaya positif di sekolah. Berarti masalahnya di itu kurang lengkap ininya, spesifik yang bisa diterapkan di sekolah ini. Melaksanakan tata tertib yang kita bisa lakukan di sekolah Pak selama dari jam 7 sampai jam 4. Kita kan kekuasaan kita di situ. Dan selebihnya kita kan bersama dengan orang tua, bagaimana kita bekerja sama. Yang kita bisa lakukan di sini terhadap berapa banyak anak yang ada di sekolahan. Jadi biar fokus, hasilnya maksimal, itu kita fokuskan di 7 ini. Melaksanakan tata tertib di sekolah karena mereka ada di kekuasaan kita, yaitu di sekolahan. Ini juga tentang cinta kebersihan dan lingkungan. Di sini bisa diterapkan, di luar juga bisa. Kejujuran dimanapun, terus religius, kepedulian, dan sifat toleransi serta sikap nasionalis. Ini Bu, saya tertarik di sini antara hukuman dan konsekuensi. Itu kadang saya bingung ya, ini termasuknya hukuman apa konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Benar nggak ya Bu? Ya. Selalu membuat anak trauma di masa depan ini yang sering kita lakukan sama siswa-siswa kita, dan saya sering melakukannya. Iya, hukuman ya, karena ya siswa kita SMK. Tapi setelah mempelajari ini saya paham apa yang harus saya terapkan di anak-anak antara hukuman dan konsekuensi. Dan ternyata ada ilmu lagi, yaitu restitusi. Restitusi adalah saat ada anak bermasalah, itu misalnya kamu kok telat terus kalau berangkat, ya Bu, saya
ini nggak ada yang membangunkan, jadinya telat. Dari respon kita akan terungkap. Kita sebagai penghubung, apa yang suka kasih konsekuensi, apa yang bisa kasih restitusi. Untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangan hidup tanpa kesenangan, kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Di sini anak kita selalu harus bisa memberi kesempatan mereka ya Bu, jangan terlalu sepaneng, bahwa mereka juga punya hak untuk tertawa, untuk berbahagia, untuk bermain. Jadi model pembelajaran kita walaupun mereka sudah SMK, tetap kebutuhan dasar bermain mereka juga ada. Terbukti kalau mereka dibebaskan belajar dengan sistem PBL, itu mereka akan senang sekali. Lanjut sudah 10 menit lagi. Ya, segitu aja dulu. Nanti lebih ditekankan, dirinci lagi sama Pak Kadarisman. Sementara itu dulu dari saya, terima kasih. Itu adalah salah satu materi yang saya dapat di CGP, dan masih banyak lagi yang menarik tentang otak manusia yang mempengaruhi anak-anak, bagaimana dia bersikap, bagaimana kita bersikap, bergerak, tergerak, dan menggerakkan itu memang benar-benar dari sisi psikologis juga dibahas juga di situ. Maksudnya di sini semoga kalau ada pendaftaran CGP lagi, ibu bapak ibu daftar juga ya. Jangan nanti jadi kepala sekolah pengawas, jangan, tapi lebih ke ilmunya. Saya senang di situ karena banyak ilmu gratis walaupun waktu juga tersita. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dan keluangan Ibu untuk mendengarkan saya dalam diseminasi budaya positif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji untuk Allah yang atas nikmatnya kita hari ini mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari teman-teman kita yang Masya Allah dari CGP calon guru penggerak ini baru calon saja sudah berbeda, apalagi nanti kalau sudah guru penggerak. Bapak Ibu, sayangnya tadi yang Bu Ade mengatakan mudah-mudahan teman-teman yang itu bergerak, teman-teman yang ada kesempatan untuk mendaftar, betul silahkan daftar. Cuman yang tahap 8, 9, 10 sudah ditutup pendaftarannya, dan kemarin kalau saya cek sih yang daftar ini kan beliau tahap 6 waktu itu banyak sekali, tetapi teman kita hanya 4 yang lulus waktu itu. Yang di tahap berikutnya terutama yang mungkin yang guru-guru masih muda, guru-guru yang sudah senior ya semuanya bergerak, karena tidak bisa kita menjadi hebat kalau sendiri, dan kalau kita tidak berubah kita akan semakin tertinggal. Bu Ade saja yang sudah tidak muda lagi semangat sekali Bu Ade mempelajari modul tugasnya yang luar biasa tadi disampaikan ini, baru calon dan baru berapa bulan ya Bu Ade, karena yang guru penggerak tahap 4 saja besok pagi baru ada lokakarya yang kesekian juga. Jadi itu termasuk yang barangkali harus menginspirasi panjenengan bahwa hidup harus berubah, tidak ada kata terlambat untuk bisa memperbaiki diri, dan kita termasuk yang harus merencanakan. Kemarin karena nilainya masih jelek semua pelaksanaan IKF, kita diremedi semua satu cabang, termasuk bagaimana PMM-nya juga dicek, kita sudah sampai berapa orang yang sudah mengerjakan, lalu penilaiannya sudah sampai mana. Ketika kita ingin melakukan perubahan yang kecil, maka ubahlah perilaku kita. Namun ketika kita menghadapi perubahan yang besar, maka ubahlah paradigma kita. Konsep ini adalah menjadi pemacu kita untuk senantiasa konsisten membuat suatu perubahan ke arah well-being di sekolah kita. Budaya positif dapat kita terapkan di sekolah, dimulai dari penerapan disiplin positif lingkup kecil dahulu. Dengan kegiatan diseminasi ini diharapkan dapat menerapkan bersama-sama rekan guru lain
sehingga bisa meluas ke lingkup satu sekolah. Pada saat materi tentang budaya positif disampaikan pada tahap diseminasi tadi, alhamdulillah respon rekan guru cukup antusias dan menarik karena hal ini adalah ilmu baru. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini sekolah. Sekolah sebagai tempat menuntun pembentukan karakter pada anak. Hal ini menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru. Guru berperan dalam menuntun laku murid dalam menumbuhkan karakter berdasarkan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila dengan membangun budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.